Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Toko Plastik Telon Rembes, toko plastik terlengkap di kota kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang menyikapi kondisi di mana pesaing semakin ramai tapi toko juga akan semakin ramai. Begitu ya teman-teman. Jadi pada intinya kita menyikapi pesaing semakin ramai tapi toko juga semakin ramai. Ramainya bisa bersama-sama, nggak satu toko saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi pada kondisi tersebut memang ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Ketika ada pesaing yang banyak, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ambil contoh, kalau teman-teman pergi liburan ke suatu wilayah, pasti ada pasar tradisional atau pasar oleh-oleh ya teman-teman. Jadi beberapa toko tersebut yang dijual itu hampir serupa. Ambil contoh salak semua, ambil contoh ikan asap semua. Jadi semuanya berjalan beriringan, sama-sama larisnya ya teman-teman, sama-sama lakunya, seperti itu. Ambil contoh lagi kampung batik. Di beberapa kota itu ada namanya kampung batik atau kampung kain atau gimana itu ya. Jadi semisal kita mau mencari batik, itu pasti kita search-nya ya di kampung tersebut. Jadi mudah dituju, meskipun yang jualan batik atau yang membuat batik itu nggak satu orang tapi satu kampung, bisa-bisa lebih lah, seperti itu ya teman-teman. Itu juga termasuk branding ya teman-teman. Ketika ada suatu wilayah atau suatu tempat penjualnya bersama, yang dijual hampir serupa, itu salah satu bentuk branding ya teman-teman. Ambil contoh ketika di pusat oleh-oleh menjual salak. Jadi ketika teman-teman ingin mencari salak, yang dituju adalah di kawasan tersebut, di tempat tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Itulah kemudahannya ketika berjualan serupa, banyak pesaing yang jual banyak, seperti itu teman-teman. Tapi biasanya untuk menghindari friksi-friksi, biasanya dibentuk komunitas di suatu tempat tersebut atau suatu wilayah untuk menentukan harga jual, biar tidak ada ketimpangan harga, biar harganya stabil dan tidak rusak, seperti itu teman-teman. Jadi kita bahas ya, kelebihannya banyak pesaing, berjejeran, mari kita bahas. Yang pertama ialah harga relatif lebih stabil teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau di suatu tempat atau suatu wilayah yang berjualan itu serupa, itu biasanya para pedagang itu saling berkomunikasi. Bagaimana sih sebaiknya harga ini dijual di harga berapa? Seperti itu teman-teman. Jadi harga itu lebih stabil karena kita saling berkomunikasi dengan pedagang yang lain. Seperti itu teman-teman. Biasanya ada kelompoknya ya. Kelompok pedagang apa, seperti itu. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu branding. Kembali lagi, kelebihan yang kedua, branding suatu tempat atau suatu wilayah. Jadi ketika ada konsumen dari luar kota atau luar wilayah mencari, ambil contoh belimbing gitu ya. Kalau di kota kami itu yang terkenal belimbing. Jadi di suatu wilayah namanya Desa Tasikmadu, itu semuanya ditanami belimbing semua. Jadi ketika ada konsumen di luar wilayah atau luar kota atau luar provinsi, yang dituju itu di Desa Tasikmadu buah belimbing, seperti itu. Jadi itu sebuah branding di suatu wilayah ya teman-teman. Jadi konsumen tidak kesusahan mencari produknya tersebut, seperti itu. Yang ketiga, kelebihan yang berikutnya, ketika kita berjejeran, ambil contoh toko plastik semua ada 3 atau 4 yang berjejeran. Itu kelebihan yang ketiga ialah kemudahan mencari sales atau supplier teman-teman. Semisal ada sales atau supplier di toko satu, pasti sales tersebut atau supplier tersebut akan menuju toko-toko yang di sampingnya, seperti itu teman-teman. Ambil contoh toko plastik di pusat kota kami, di pusat kota Tuban itu ada berapa ya? Ada banyak kok tokonya itu. Kebetulan dekat pusat pasar tradisional di kota Tuban itu ada 7 atau 8 itu yang grosiran, seperti itu teman-teman. Jadi kalau berjejeran itu memudahkan mendapatkan sales atau supplier, seperti itu teman-teman. Kelebihan yang keempat, begini ya teman-teman, ketika wilayah Anda atau tempat Anda itu yang berjualan plastik itu
banyak atau 3 ada 4 toko, itu lokasi Anda auto strategis ya teman-teman. Kenapa? Karena konsumen itu langsung menuju di wilayah atau tempat tersebut, seperti itu teman-teman. Jadi konsumen itu tidak bingung mau menuju kemana. Di sini ada tokonya banyak, pasti murah seperti itu. Tapi harganya belum tentu juga ya teman-teman. Karena biasanya pedagang itu saling komunikasi untuk mengatur harga jualnya biar tidak rusak harga pasarannya seperti itu. Yang kelima, ini kalau di toko plastik jarang ya ada ini. Yang kelima itu biasanya di toko oleh-oleh, yaitu kebersamaannya. Jadi kekeluargaannya itu dapat, misal di pusat oleh-oleh buah salak itu biasanya kekeluargaan atau kebersamaannya dapat teman-teman. Kita guyub rukun, berjualan bersama, seperti itu teman-teman. Itu kelebihan dari kita berjualan banyak pesaing, tetapi di samping kelebihan itu juga pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Biasanya kalau kekurangannya itu apa ya, ini loh, biasanya ketika ada pedagang yang sedikit tamak, biasanya yang awal atau yang besar itu biasanya mengikat sales. Ambil contoh, ada sales A ini menawari toko yang paling besar, itu biasanya diikat. Jadi sales A ini tidak boleh ke toko yang lainnya, seperti itu teman-teman. Itu kekurangannya. Yang lain apa ya kekurangannya? Mungkin friksi antar pedagang itu mungkin, tapi sedikit lah biasanya. Tapi kalau di toko plastik adalah friksi itu, karena nggak tahu ya. Seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.